Hai guys, balik lagi di Prince Room. Kali ini aku bakal ngebacain kalian buku dan bahas lagi. Apakah itu? Ini, Lord, prepare me to be a godly wife. Jadi Tuhan persiapkan aku untuk menjadi istri yang takut akan Tuhan. Buat kalian yang sungguh-sungguh pengen banget dapet pasangan yang sayang sama kalian dan takut akan Tuhan, kalian wajib banget dengerin ini. Jangan kalian skip-skip, jangan kalian udahin videonya. Oke, kalian harus nonton sampai habis. Kalau nggak, kalian rugi banget. Kalian nggak ngerti nanti inti maknanya apa. Jadi ini buku ini tuh sebenarnya belum nyampe Indonesia. Jadi aku beli khusus import langsung dari USA langsung. Jadi aku beli khusus buat kalian dan aku juga biar kita sama-sama belajar gimana sih mendapat pasangan yang takut akan Tuhan. Kalian pernah gak sih ngalamin dimana kalian itu udah deket sama seseorang, udah jadian sama seseorang gitu, yang menurut ukuran kita tuh takut akan Tuhan, ujung-ujungnya gak jadi, ujung-ujungnya bubar. Kenapa sih gitu kan? Terus juga kalian pengen banget nungguin seorang yang takut akan Tuhan, kok dapetnya yang deketnya yang asal-asalan gitu, yang berusaha serius sama kita tuh yang asal-asalan gitu. Nah kenapa ya? Yuk mari kita sama-sama belajar, oke? Sebelum aku lanjutin, jangan lupa kalian subscribe. Hai guys, nah ini Tiffany Langford ini tuh yang bikin buku 31 hari berdoa untuk suami masa depanmu, karena dia sudah menikah dan dia sudah dikaruniai seorang anak. Jadi dia membantu kita gimana sih untuk dapat pasangan yang takut akan Tuhan, sampai dia sendiri aja ketemu nih. Yuk, mari. Sebelum aku lanjutin, yuk mari kita doa sama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Bapak berdoa Tuhan, bantu kami yang menunggu pasangan yang tepat yang datang daripadamu Tuhan, seorang Boas yang mencintai Engkau sungguh-sungguh dan juga mencintai kami Bapak. Bapak percaya Tuhan, waktu Engkau dan jalanmu yang terbaik buat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Oke, langsung aja ya, kalian catat ya. Yang pertama, mengejar pribadi Tuhan Yesus. Kita baca di Mazmur 119 ayat 2-3. Ya, aku bacain. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Oke. Nah, ini aku artiin ke bahasa Indonesia sehari-hari ya, karena aslinya dari Inggris. Oke. Setiap orang itu di dalam pikirannya pengen yang namanya menikah. Ada yang mengejar pernikahan di dalam hidupnya. Mungkin buat cewek, waktu kecilnya suka main ya gak sih, wedding-weddingan dengan boneka gitu. Ketemu dengan Prince Charming ya gak sih? Atau kalian kecil pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Aku dulu sering banget gitu. Nah, mungkin ada juga yang dari antara kalian yang dari keluarga broken home. Dan kalian bersumpah sama diri kalian sendiri, gue gak mau nanti kehidupan rumah tanggamu kayak orang tuamu, oke? Jadi si penulis ini bilang, kalau dia gak bisa membersihkan luka dari kalian, nah dari buku ini, si penulis akan mengenalkan siapa satu-satunya yang dapat membersihkan luka-lukamu itu, oke? Jadi kalian beruntung ya, dengerin YouTubeku. Kali ini aku akan ngebantu buat diri kita semua, aku dan kalian semua, karena Tuhan kasih buku ini supaya kita semua dapat menjadi seorang yang tepat. Oke, jadi si Boasnya nanti senang ketika dapetin kita. Oke, lanjut ya. Cuma Tuhan Yesus yang bisa bersihin luka-luka itu. By the way, aku juga sendiri punya kesaksian gitu tentang aku juga pernah mengalami yang namanya abusive toxic relationship, dimana waktu itu juga aku pernah dijahatin dan aku berpikir gue cari-cari cowok supaya bersihin luka aku tuh bener-bener gak bisa banget, dan akhirnya aku lari ke Tuhan dan itu benar-benar Tuhan yang nyembuhin luka aku, bukan karena
kuat dan perkasanya aku, bukan karena kekuatan aku, semua itu benar-benar kasih karunia Tuhan gitu. Karena kasusnya aku udah pernah ngobrol-ngobrol sama teman aku psikolog juga, itu kasus aku udah sulit dan itu benar-benar kasih karunia Tuhan. Nah, untuk kalian yang mau dengerin kesaksian aku, kalian bisa lihat di Instagram aku, di highlight di Instagram aku Plins Room. Kalian lihat di highlight yang highlightnya toxic namanya. Oke, kalian lihat di situ dan ada IG live tentang toxic relationship. How do you know about toxic relationship? Nanti aku kasih aja linknya di bawah, jadi kalian bisa dengerin sendiri ya kalau kalian mau denger kesaksian aku. Oke, lanjut ya. Jika kita kalau kita udah mengenal pribadi Tuhan, jadi kita nggak perlu cari the happily ever after. Kita the most prince yang paling sempurna itu udah ada di depan kita, dan itu udah memberikan tangannya supaya kita bisa menari bersama dia. Gila, sweet banget gak sih Tuhan? Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus, dan dia mengasihi kita dengan kasih yang gak terbatas. Kasih gak terbatas itu apa sih Kak? Ya, dia terima apa adanya kita, apapun wujud kita, apapun masa lalu kita, apapun keadaan keluarga kita, dia terima. Oke, nggak ada syarat pokoknya. Oke, itu benar-benar super perfect banget. Jadi kalian harus lari ke Tuhan ya. Dia berkuasa untuk dapat mengubah keburukan kita menjadi kebaikan kita. Contoh kayak aku dulu aku mengalami abusive relationship. Pada saat itu tuh aku tuh kayak, kenapa sih gue kenal sama orang kayak gini, kenapa sih gue harus mengalami hal seperti ini gitu. Dan itu benar-benar bikin aku sedih banget, bikin aku panic attack, bikin aku depresi mengalaminya. Setelah akhirnya aku overcome itu semua, dan ternyata Tuhan bisa mengubah keburukan itu menjadi kebaikan, sehingga aku bisa bikin media Kristiani untuk menguatkan kalian seperti itu. Gitu juga dengan kalian gitu. Jadi apapun itu keburukan yang terjadi, mungkin saat ini kalian sedang terjadi, tenang, ingat Tuhan bisa mengubah keburukan itu menjadi kebaikan gitu. Oke. Lanjut ya, bacain lagi nih. Kamu gak butuh pria untuk kamu jadi komplit, oke? Kamu gak perlu kencan romantis sehingga kamu jadi penuh. Kalian sekarang ini udah penuh dengan apa adanya kamu. Cuma Tuhan Yesus yang dapat memenuhi itu. Semua yang mengerti keadaan kita. Nah, it's okay kalau kita punya keinginan nikah. Berarti itu adalah dasar untuk kita berdoa untuk suami masa depan kita. Jadi kalian doain gitu. Kalau kalian ada desire untuk menikah, ya kalian doain terus sama Tuhan gitu. Berarti kalian ada desire untuk menikah. Dan doain untuk diri kita sendiri, dan tunggu seseorang yang tepat, yang mempunyai nilai dan visi yang sama dengan kita gitu. Jadi kalian jangan turunin standar. Aku tuh dulu sering banget turunin standar, karena aku berpikir aku udah usia segini, kapan lagi, udahlah cepetan cari-cari cowok gitu. Atau dulu kan aku kuliah juga gitu, aku pikir nanti katanya teman-teman dunia bilang terus susah cari-cari cowok pas udah kerja, udah sekarang aja gitu. Jadi ya udahlah aku turunin standar aku gitu, demi aku dapet cowok dan demi aku menikah. Pada akhirnya bubar, dan ternyata berantem terus gitu. Jadi kan nggak sehat kan kayak gitu. Kalau berantem it's good, tapi kalau setiap hari berantem itu saling melukai, itu namanya nggak sehat banget loh. Oke, jadi kalian harus sabar, tunggu waktunya Tuhan. Nah, tapi kan Kak ya, nggak gampang percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bisa lakuin bagianmu sesuai dengan mempersiapkan diri kita dengan nilai-nilai yang berdasarkan firman Tuhan. Di samping suami masa depan kita, gak seharusnya menanggung beban kepuasan hati kita. Tuh PR banget loh, kayak kita tuh harus maksa dia untuk memuaskan keinginan hati kita gitu. Kayak aku dulu juga gitu tuh. Kalau misalnya dia gak ngerti perasaan aku marah, aku kesel gitu. Ya jadinya PR ya dianya ya untuk memenuhi kebutuhan, keinginan bikin aku bahagia gitu kan, saling melukai ujung-ujungnya gitu. Nah, jadi cuma Tuhan yang bisa memenuhi kepuasan hati kita. Kalau kita fokusnya ke cowok nih yang bikin hati kita penuh,
kebahagiaan kalian tuh akan kecewa gitu. Pasti kalian pernah gak sih kayak suka denger gak sih drama-drama yang cowoknya disalah-salahin, aku gemuk gak babe gitu kan. Terus akhirnya cowoknya bilang, enggak kok, kamu kurus kok misalnya ya. Enggak, kamu bohong gitu. Jadi apa sih cewek nyebelin banget sih, padahal gue udah jujur apa adanya kok kayak gini tuh, tau gak sih, itu nyebelin banget loh. Itu benar-benar insecure banget loh sebagai cewek, dan itu PR ya cowok-cowoknya gitu. Jadi kalian harus penuh dulu dalam Tuhan, mengerti gambar diri kalian tuh utuh di hadapan Tuhan gitu. Jadi pertimbangkan undangan ini untuk mengejar Tuhan yang udah berbicara di dalam kehidupanmu dan mencintaimu yang sangat sempurna. Terima apa adanya kamu, oke? Coba nih, biasanya kalau udah married atau lama pacaran pasti suka komplain ya. Duh, kamu yang rapi dong. Duh, jangan bawel dong sebagai cewek gitu kan. Kalau kamu belum rasain kasih Tuhan, ya, kamu akan kecewa banget pasti. Dulu pacaran gak kayak gitu loh sama kayak dulu lo waktu pertama kali jadi gak kayak gitu loh sama, ya wajar ya ada perasaan gitu ya. Tapi lo kalau misalnya kita belum penuh dalam Tuhan, itu benar-benar bisa bikin depresi loh, bisa bikin kita kesel loh kayak gitu ya. Makanya kita harus penuh di hadapan Tuhan. Tuhan tuh terima kita apa adanya, mau kita dibilang bawel kayak apa kayak gitu kan, yang penting Tuhan terima ya. Jadi pertimbangkan dirimu untuk full mengejar hati Tuhan di dalam masa single kalian ini. Jadilah wanita yang memiliki hati Bapa sampai kita tuh merasa bilang yes I do to Jesus. Oke? Sampai bener-bener deep in love banget sama Tuhan Yesus. Yuk baca di Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Nih, aku bacain ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan, dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Oke, udah gitu Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi yuk fokus dengan Tuhan, oke? Nah, selanjutnya yang kedua, memiliki hati yang rendah hati. Nah, jadi si penulis cerita, dia kesel banget lihat lakinya diem aja duduk di sofa. Akhirnya dia kesel keluar kata-kata yang nyakitin si lakinya. Terus Roh Kudus ingetin pertama kali waktu dia menikah, bilang, ya saya bersedia, baik suka maupun duka. Terus dia nurutin Roh Kudus. Dia say sorry akhirnya ke lakinya. Suaminya juga punya hak loh untuk gak ngampunin, tapi suaminya pilih untuk memaafkan. Nah, untuk kita sebagai wanita bisa kayak gitu diperlukan penundukan diri untuk kita bisa peka dengan suara Tuhan. Nah, untuk peka gimana? Kita harus jalin hubungan sama Tuhan. Oke. Untuk kita bisa nurut maunya Tuhan, kita harus fall in love dulu sama Tuhan. Kayak kita kalau lagi fall in love kan, disuruh apa aja mau kan sama pasangan kita ya kan. Misalnya, Beb, kamu bangun pagi dong gitu kan, jemput aku di puncak, asik, misalnya rumah kamu di Bandung. Mau gitu kan, bolak-balik naik turun gitu kan. Nah, makanya fall in love dulu sama Tuhan. Jadi bisa kita nurutin maunya Tuhan. Yuk kita baca di Galatia 5. Galatia 5 ya. Tunggu. Nih, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, udah gitu Matius 5 ayat 5.
Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Oke. Udah gitu Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Terus 1 Petrus 3 ayat 4. Ya, itu untuk mendengarkan suara Tuhan itu kita harus peka. Jadi manusia yang memikir-mikirkan, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Nah, tahu dari mana arah langkah Tuhan, ke kiri ke kanan, ya kita harus menjalin hubungan sama Tuhan. Nah, 1 Petrus 3 ayat 4. 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Oke, yang ketiga, wanita bijaksana. Kita baca di Amsal 31 ayat 26. Ini paling terkenal banget ya, Amsal 31 untuk cewek-cewek. Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Oke. Semua pria dan wanita di Alkitab, Raja Salomo tuh paling terkenal dengan kebijaksanaannya. Oke, jadi Tuhan datang ke mimpinya Salomo. Nah, terus supaya dia minta apa yang dia pengenin. Nah, daripada dia minta uang, ketenaran, dan kekayaan, jadi Salomo ini minta hati yang bijaksana. Berupa banyak dari kita yang punya pikiran kayak Salomo untuk minta kebijaksanaan. Kalau Tuhan datang ke dalam kehidupan kalian gitu. Ayo, gue kasih lo izin untuk meminta something dalam kehidupan gue. Kalian minta apa? Ayo kalian pikirin. Nah, kalau Salomo ini meminta kebijaksanaan. Nah, Tuhan langsung kabulin permintaan Salomo. Terus Tuhan gak cuma kasih kebijaksanaan, tapi juga ditambah kekayaan, posisi dan kehormatan lebih dari raja sebelumnya. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang paling mendorongmu di dalam hatimu? Oke. Ya, kalian pikirin, gak usah kalian jawab di mana-mana, kalian pikirin, oke? Terus, apakah kamu fokus dengan keuntungan dalam dirimu atau lain dari yang itu? Ya. Yuk, kita pikirin, oke? Nah, kebijaksanaan itu harus yang pertama di dalam diri kita. Kebijaksanaan memberi kita kemampuan. Langkah apa yang harus diambil di dalam kehidupan? Kebijaksanaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kebijaksanaan dapat melindungi kita dalam menunggu si boasmu. Kebijaksanaan dapat membantu untuk dapat mengasihi setia dalam pernikahan. Kebijaksanaan adalah alat yang paling penting untuk kita dapat apply di setiap aspek kehidupan kita. Jadi, gimana untuk dapat kebijaksanaan itu? Minta sama Tuhan. Kita baca di Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya
kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi hikmat itu bisa kita minta kepada Tuhan. Jadi minta doa sama Tuhan. Tuhan berikan aku hikmat gitu. Oke. Kebijaksanaan itu penting digunakan untuk mengambil keputusan di dalam pernikahan. Tanya pendapat Tuhan di semua aspek kehidupan kita. Misalnya, kalau gue, ini menurut Tuhan, ini cowok bener gak ya? Gitu kan. Supaya Tuhan tunjukin. Dan jangan lupa doa terus. Apa yang kita inginkan dan butuhkan. Biarkan Tuhan yang bertindak. Terus percaya, Tuhan akan melindungi di setiap aspek kehidupan kita. Hari ini aku tantang kalian ya. Untuk periksa hati kita. Tempatkan kebijaksanaan paling utama dibandingkan uang, ketenaran, posisi, followers. Gimana kita menempatkan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita? Yuk, tanya sama diri sendiri. Nah, tentang pertanyaan yang tadi, kalau itu nggak ada di dalam diri kita, minta Tuhan hati yang bijaksana di dalam kehidupanmu. Nah, kalian harus jawab. Kenapa kalian harus jawab? Jangan kalian main skip aja. Kalian harus jawab. Karena itu aku membantu buat kalian untuk berpikir. Karena dengan pertanyaan itu kalian akan berpikir dan akhirnya kalian ketemu ide gitu. Oke, kalian baca di Yakobus 3:17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Oke. Jadi, yuk usaha jadi wanita yang bijaksana hari ini. Soalnya itu dapat membuat hati kita berbeda. Sebagai wanita single, yuk jatuh cinta sama Tuhan Yesus dulu, terlebih dulu, oke? Itu akan impact di masa depan kita gitu, di segala jalan yang kita ambil. Jadi jangan sampai salah langkah, karena kita sendiri yang gak bijaksana kalau kita sampai salah langkah. Kita baca di Amsal 5 ayat 2. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yakobus 3:17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Oke, terus selanjutnya adalah murah hati. Baca Amsal 31 ayat 20-21 ya. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Nah, oke, bacain. Kita jangan membawa harta dan materi kita ke dalam liang kubur ya. Semua harta udah kita miliki dalam kehidupan kita karena Tuhan. Jadi semua itu bukan milik kita, semua titipan. Mudah untuk menentukan nilai dan keberhasilan kita dengan keuangan yang kita miliki. Karena kita hidup bersosialisasi. Banyak dari kita menyimpan harta di dunia karena kita diliputi oleh ketakutan karena masa depan kita. Ya, banyak kayak teman-teman aku juga, orang-orang tua juga gitu. Jadi kumpul-kumpul harta buat anak cucu gitu. Tanpa mikirin hari ini gitu, tanpa mikirin kesenangan hari ini gitu. Pokoknya anak cucu terus gitu kan. Jadi nggak sempat untuk menikmati hidup gitu. Itu karena khawatir tentang masa depan. Nah, burung dudara ya Tuhan pelihara, gitu juga dengan kita, anaknya pasti Tuhan sediakan. Jadi kita harus percaya kalau kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Meskipun di dalam situasi sulit, Tuhan pun menjaga kita. Nah, tipe wanita ini satu-satunya yang menempatkan hatinya penuh di dalam Tuhan. Nah, tapi bukan berarti kalian malas-malesan gitu, tetap. Tapi jangan yang fosir-fosiran gitu, kayak robot gitu. Jadi sampai nggak bisa menikmati hidup, itu juga nggak baik ya.
Nah, kita dapat juga diaplikasikan ke dalam pernikahan kita gitu. Tuhan itu pemberi, dia juga pemberi dalam pernikahan. Panggilan kita sebagai istri harus menempatkan pasangan kita terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi kita. Nah, kalian latihan dulu nih sama sekitar, kalian egois gak? Mentingin diri sendiri gak? Karena ketika menikah, kalian gak bisa mikirin diri kalian sendiri. Kalian punya suami dan punya anak-anak yang harus kalian pikirin dari atas kepentingan kita sendiri. Misalnya, gue mau fashion, gue mau jalan-jalan sama teman gue, tapi di rumah anak gue belum makan, laki gue belum pulang, belum makan. Kalian harus tamain itu dulu, kalian harus tanggalin itu semua dulu. Kayak gitulah, oke? Panggilan kita sebagai istri harus menempatkan di atas kepentingan pribadi kita ya. Jadi harus utamain apa yang pasangan kita butuhin. Dan si suami juga harus gitu juga, bukan kita doang, suami juga. Oke. Jadi kalau pernikahan keduanya bersatu, menurut rencana terindah Tuhan, itu akan membuat suatu hal yang indah. Jadi tuh orang lain pengen dapat kayak kita juga ya. Dan mereka dapat merasakan Tuhan di dalam pernikahan kita. Jadi meskipun ada di antara kalian seorang wanita atau mungkin udah menjadi istri yang ada keinginan punya karakter keibuan, aku mendorong kalian untuk penuhi diri kita dengan menaruh harapan kita dalam Tuhan ya, di setiap langkah kehidupan kita. Mungkin saat ini kita nggak ngerti, tapi berikan waktu dan cinta kita itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang transformasi pikiran dan hati kita. Biarkan Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Baca di 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memberi ya sesuai dengan apa yang ada dalam dorongan hati kalian. Itu jangan terpaksa gitu. Kalau kalian mau kasih 1.000, 2.000, keinginan kalian ya kasih. Pokoknya jangan terpaksa aja, jangan ini dipaksa nih karena gue begini nih, karena kalau enggak nanti gue berdosa nih. Enggak kayak gitu. Pokoknya sesuai dengan keinginan hati, oke? Kerelaan hati kalian lah, mau kasih berapa ya. Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Oke. Lukas 6 ayat 38. Berilah, dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Gitu. Kalian tau gak sih kisah yang janda yang ngasih berapa persen gitulah, dikit banget gitu, tapi malah dipuji banget sama Tuhan Yesus gitu, dibandingkan orang kaya yang ngasihnya segambreng-gambreng gitu. Kenapa Tuhan ngasih yang cuman sedikit banget itu? Karena dia memberi dengan segala kelimpahan yang dia punya gitu. Oke, jadi berilah dengan apa yang ada dalam hati kalian gitu. Terus yang kelima, mengikuti kedamaian. Nah, jadi di sini ada kesaksian 2 orang cewek dan cowok nih ya, saling tergila-gila dan jatuh cinta sebelumnya, oke, waktu masa-masa pacaran lagi, masa PDKT lah. Akhirnya mereka menikah, dan pada akhirnya setelah mereka menikah dan punya anak dan ngurusin rumah, mulai dia stres dan bertengkar lah mereka. Kedua suami istri ini akhirnya karena tekanan kehidupan timbullah pernikahan yang gak sehat. Dibandingkan membuat rumah tangga yang aman, mereka lebih pilih bertengkar. Si suami ini udah stres banget dan hati dia tuh pengen banget dimengerti, dan si istri kepengen kasih sayang dan perhatian. Nah, dibandingkan diri mereka curhat sama Tuhan, mereka lebih pilih dengerin kebohongan iblis. Jadi mereka sibuk berantem supaya masing-masing ngerti apa yang mereka inginkan gitu kan ya. Itu gak sehat banget, karena semua orang itu akan selalu merasa benar gitu, dan ribet
gue yang bener, gue harus jelasin, gue jelasin kayak gini. Akhirnya apa? Berantem. Jadi kalian harus ngerti kapan waktu yang tepat untuk ngomong, kapan waktu yang tepat untuk diam. Karena ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk ngomong. Tahan, sabar, tahan emosi kalian gitu. Bukan buat kalian, buat diri aku juga gitu. Karena kita kan sama-sama belajar ya. Nah, kebanyakan kan gitu kan. Kita sibuk nyari-nyari pasangan supaya kekosongan dan kehausan itu diisi oleh si cowok. Padahal si cowok juga butuh dicintai juga. Akhirnya apa? Berantem lah, ya gak? Pernikahan itu gak selalu romantis ya. Tapi pernikahan itu indah karena Tuhan yang desain. Jadi kita harus menolak untuk diri kita sendiri aja. Tapi harus mengasihi pasangan kita tanpa syarat. Pokoknya persiapkan diri kita dengan menghadapi pertengkaran. Karena itu akan terjadi dalam rumah tangga. Prepare dengan yang namanya perbedaan pendapat dan menjadi frustasi. Ya, frustasi guys. Karena kita sendiri juga gak sempurna. Dan kita juga gak bisa berekspektasi kalau pasangan kita akan sempurna. Kalian tuh jangan berpikir, oh pasangan dari Tuhan bebas dari bencana. Sama juga ada masalah selama kalian hidup di dunia, itu akan ada masalah. Aku kemarin baca tentang Ribka sama Ishak. Itu pasangan dari Tuhan loh. Abraham yang nentuin dan Tuhan memberikan sign ciri-ciri seperti apa. Dan akhirnya dikasih Ribka ini yang sibuk melayani onta-onta dan hambanya si Abraham ini. Terus tapi ternyata tuh Ribka itu pernah sempat mandul loh. Disitu aku mikir, ya ampun PR banget loh, udah dikasih Tuhan kok mandul ya. Akhirnya si Ishaknya doa-doain, akhirnya gak mandul sih gitu. Dan ya bukan berarti bebas dari bencana. Selama kalian masih menapak di bumi, apapun itu, pasti Tuhan mengizinkan masalah. Gitu juga dengan pasangan, pasti Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi ketika kita hidup dalam Tuhan, Tuhan udah kasih clue-cluenya gimana caranya supaya pernikahan kita sehat. Seperti kalian denger vlog aku ini, kalian juga bisa mendapat ilmu nanti gimana untuk mempraktekkan di rumah tangga kalian gitu. Juga dengan aku juga baca buku ini, jadi aku nanti sendiri yang akan mempraktekkan di dalam rumah tangga aku nanti gitu. Ya bukan berarti langsung adem gitu aja karena baca, ya enggak juga. Tapi cuma karena kita udah ada teorinya, jadi lebih rileks ya untuk ketika menghadapi masalahnya, nggak sampai burn out, nggak sampai freak out gitu. Oke. Nah, dan kita juga lanjut ya, nggak bisa berekspektasi karena pasangan kita juga nggak akan sempurna. Oke, jadi caranya gimana? Say sorry ke pasangan. Nggak peduli lah kita siapa yang salah, siapa yang benar. Pokoknya berikan kedamaian di dalam rumah tangga, masa depan kita, dan hati yang mau untuk mengerti. Ya, ketika Tuhan udah percayain kita untuk menjadi istri seseorang, artinya kita udah didesain sama Tuhan untuk tempat yang aman bagi pasangan kita. Ya, inget kalau misalnya Tuhan udah percayain kita menikah, berarti kita tuh harus bertanggung jawab untuk menciptakan kedamaian di dalam rumah tangga kita gitu. Kita udah dipanggil untuk bisa bertahan dan mendorong untuk kedamaian. Ketika hidup kita udah dipenuhi dalam Tuhan dan selalu lari ke Tuhan, kita tuh menolak yang namanya pertengkaran. Dan ketika ada masalah, kita tuh tenang di dalam tangan Tuhan. Jadi, hari ini aku menantang kalian untuk bawa damai bagi semua orang. Atau mungkin kalian masih single juga, ya nggak apa-apa. Jadi bawa damai untuk sekitar kalian, dengan mama papa kalian, dengan adik kakak kalian, dengan teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, teman-teman kantor, teman-teman komsel gitu. Ya, bawalah damai untuk di lingkungan sekitar kalian. Yuk baca Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, kalau kalian suka ngeributin orang, itu bukan anak-anak Tuhan. Karena ciri-ciri anak Tuhan adalah pembawa damai. Terus Roma 12 ayat 18. Ayat 18, Roma 12 ayat 18.
sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, karena itu sikapnya Tuhan Yesus, si pembawa damai. Oke, selanjutnya yang keenam, memiliki hati melayani. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Ya. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Oke. Nah, itu tuh ayat paling yang ditunggu-tunggu dengan pasangan-pasangan ya. Karena manusia itu nggak boleh lah seorang diri ya. Tapi apa sih maksudnya? Nah, kita baca. Hal terindah di Yohanes 13, Tuhan Yesus tahu kalau dia akan disalib. Dia melakukan kasihnya dengan melayani. Dia membungkuk dan mencuci kaki muridnya sampai muridnya terkejut. Dan mereka nggak ngerti selevel guru mencuci kaki muridnya. Tapi di Yohanes 13 ayat 14, Tuhan Yesus memberitahukan mereka dan memberikan contoh mereka harus pergi dan melayani yang lain. Gak ada pelayanan lebih tinggi daripada tuannya. Jadi kayak Tuhan Yesus mencuci kaki muridnya. Kita tuh kebanyakan nanya, Tuhan, apa yang bisa Tuhan lakukan untuk kita? Ya, dibandingkan kita bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan dan melayaninya dengan hati kita terdalam. Sama konsepnya di masa pernikahan nanti. Gimana caranya supaya bisa? Jadi kita harus praktekin hati melayani ini di masa single untuk pernikahan kita bisa berakhir. Tuhan sangat menghormati hati melayani. Dan pernikahan akan bertumbuh kalau masing-masing kita memberikan 100% hati untuk saling melayani. Jadi pertanyaanku adalah, bagaimana kalian melayani di masa single ini? Yuk, kita baca di Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Oke, Mazmur 2 ayat 11. Mazmur 2 ayat 11. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Oke, lanjut ya, yang ketujuh, menggunakan kekuatan. Oke, Mazmur 73 ayat 26. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Oke, saya berharap hidupmu selalu bahagia dari hari ke hari. Tapi kenyataannya meskipun kehidupan kita udah diberkati berlimpah-limpah, masih aja kita akan menghadapi sedikit badai. Kita tetap harus melewati musim kehidupan di mana hati kita bergulat dan itu ke arah menguji iman kita. Jadi meskipun kita mengalami ujian, Tuhan selalu di sampingmu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Hal terindah adalah Tuhan menciptakan wanita untuk menjadi kekuatan. Kita punya kapasitas untuk melahirkan anak. Kayak contoh ya, wanita-wanita di Alkitab yang berani seperti Esther, tabah seperti Maria, kuat seperti Deborah. Meskipun kita berpikir kita nggak bisa lanjutin perjalanan masalah kita nggak pernah jalan sendiri. Ya, ada Tuhan, sumber kekuatan kita.
Dia adalah sumber damai dan tujuan kita. Dia punya segudang hal yang indah untuk hidup kita, termasuk bos kita. Dia akan datang di waktunya. Suatu saat kita akan lihat ke belakang. Kenapa kamu cuma lihat satu jejak kaki di atas pasir? Suatu saat kita akan melihat hal yang terbaik akibat kita sudah menunggu dan doain untuk datang dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan kita sudah berlalu, karena kita cukup kuat untuk menunggunya. Amin ya Tuhan. Semoga segera ketemu ya bos-bos kita. Bos kita, bukan bos-bos kita, bos kita dan bos kamu, oke? Bos aku dan bos kamu. Suatu saat kita akan nengok ke belakang dan kita akan memuji Tuhan. Apa yang udah Tuhan lakuin di kehidupan kita dan apa yang Tuhan sudah kirimkan untuk kita. Jadi, saya cuma mau bilang untuk tunggu dan percaya kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan untuk dapat menunggu, untuk kita dapat mendapatkan si Boas. Oke, terus yang terakhir, yang ke-8, berjalan dengan keahlian. Istri yang cakap adalah mahkota untuk suaminya di Amsal 31 ayat 10 ya. Nah, tapi memiliki hal itu ya, menjadi istri yang cakap itu nggak gampang. Nggak bisa cuma satu malam doang gitu langsung jadi gitu. Segala sesuatu ada prosesnya. Apa itu proses? Ya, persiapan untuk menjadi istri yang takut akan Tuhan. Segala keputusan yang kita ambil saat ini itu berdampak di masa depan kita. Jadi penulis ini tuh udah 7 tahun ya menikah, tetap juga tuh dia masih berproses menjadi istri yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau misalnya kalian atau aku nanti ketika di dalam pernikahan ada masih sulit-sulitnya gitu ya, apalagi kalau orang yang perfeksionis ya, kalian jangan merasa kalian gagal. It's okay gitu, karena kita masih terus berproses sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa gitu. Kita harus terus berusaha menjadi istri yang takut akan Tuhan. Jadi jadi apa yang dimaksud dengan wanita yang cakap? Suatu hal yang memancar keluar, gak peduli seberapa cantiknya, gak sebanding dengan apa yang di dalam diri kita. Nah, karakter itu berbicara tentang siapa diri kita sesungguhnya. Dan semua orang bisa merasa ada Kristus gak di dalam diri kita gitu. Wanita yang memiliki hati Kristus mengasihi orang-orang yang terluka, peduli dengan orang yang membutuhkan, berbicara tentang arti hidup untuk orang-orang yang gak ngerti arti tujuan hidup, menolak kedagingan dan memilih memikul salib dan mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Di dunia selalu berdiri di samping suaminya dan mendorong suaminya untuk berjalan dengan Tuhan dan pelayanannya. Dia, dalam kurung wanita, adalah penolong dan cakap di setiap langkah. Wanita yang cakap membawa kebaikan untuk suaminya dan untuk anaknya, untuk tangganya, untuk keluarganya, temannya, untuk semua orang. Dia, dalam kurung wanita, bergantung kepada Tuhan. Kita, kamu dan saya ya, sedang diproses untuk hasil yang menakjubkan, sedang dibentuk untuk dan diasah untuk kesukaan Tuhan. Seluruh hati kita harus percaya dengan pencipta kita. Amsal 31 berbicara tentang wanita yang cakap dan layak dipuji. Sekarang aku menantang kalian untuk memegang kepercayaan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan tuh seneng banget sama kita dan dia udah membentuk kita menjadi indah. Kenalin pekerjaan tangannya dan bekerja di hidup kita. Berikan Tuhan pujian apa yang udah Tuhan lakukan, baik senang maupun lagi sedih. Udah mengucap syukur aja, kita nggak tahu jalannya Tuhan. Pokoknya nanti suatu saat happy aja. Percaya deh apa yang aku bilangin, oke? Biarkan Tuhan membentuk dan memenuhi roh kita dengan hal yang indah. Biarkan Tuhan mentransformasi kehidupan kita menjadi istri yang takut akan Tuhan. Kita baca di Titus 2 ayat 7. Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. 2 Korintus 8 ayat 7.
2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Oke guys, sekian. Kalau kalian mau baca bukunya sendiri juga serah kalian. Kalau kalian pengen lebih lengkap lagi bacanya, dan ini masih banyak banget, kalian bisa beli nanti aku kasih linknya ya. Nah, judulnya Lord Prepare Me to be a Godly Wife. Oke guys, semoga ini memberkati kalian, dan kalau kalian pengen share ke teman kalian, please kalian share. Kita nggak tahu teman kalian lagi butuh sesuatu, atau lagi nunggu pasangan hidup lagi galau. Oke, kalian share. Aku berharap ini bisa memberkati kalian. Oke, jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita seru soal Tuhan Yesus lainnya.